Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pertama ini, kita akan membahas soal KN MIPA Fisika, bidang mekanika ya. Soal nomor 1, sebuah partikel bermassa M bergerak sepanjang sumbu Y dengan percepatan A. Yang ditanya pada soal adalah besar gaya yang bekerja pada partikel tersebut sepanjang sumbu X. Perhatikan ya, karena partikel hanya bergerak dan dipercepat pada arah sumbu Y saja, maka gaya yang bekerja pada arah sumbu X adalah 0. Maka Fx sama dengan 0 Newton. Fx di sini adalah gaya yang bekerja pada partikel pada arah sumbu X ya. Nilainya sama dengan 0 Newton. Di sini kita melanjutkan video sebelumnya ya, masih membahas soal KN MIPA Fisika. Kita lanjut ke nomor 2 untuk bidang mekanika. Seseorang berada dalam sebuah lift bergerak ke bawah dengan percepatan A ya. Kemudian ia menjatuhkan sebuah bola bermassa M. Dengan percepatan gravitasi bumi adalah G, tentukanlah gaya yang bekerja pada bola menurut orang di lift. Orang tersebut berada di dalam lift yang bergerak dengan percepatan A ke bawah. Maka kita gunakan kerangka non-inersial. Perhatikan sebuah bola bermassa M dijatuhkan di dalam sebuah lift yang bergerak dipercepat ke bawah. Perhatikan diagram gaya yang bekerja pada bola. Pertama ada gaya berat mg ke bawah, karena di sini kita meninjau gaya yang bekerja pada bola berdasarkan pengamat yang berada di dalam lift, maka terdapat gaya fiktif sebesar m dikali A yang arahnya berlawanan dengan arah percepatan lift. Berdasarkan hukum 2 Newton, gaya yang bekerja pada bola menurut orang di lift adalah sigma Fy sama dengan, kita asumsikan gaya yang ke atas positif dan yang ke bawah negatif ya, maka sigma Fy sama dengan m dikali A dikurangi dengan M dikali G. Maka kita peroleh M dikali dengan A dikurangi dengan G. Ini adalah jawaban yang kita inginkan ya. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya untuk membahas soal KN MIPA Fisika bidang mekanika nomor 3. Sebuah partikel bermassa M bergerak dengan kelajuan V dan kemudian menabrak partikel lain yang diam dan bermassa sama. Setelah tumbukan, kedua partikel bergerak bersama-sama dan di sini ditanyakan perubahan energi kinetik sistem. Di sini kita gunakan hukum konservasi momentum ya, untuk kasus tumbukan tak elastik atau tidak lenting sama sekali. Mengapa? Karena di sini, setelah tumbukan kedua partikel bergerak bersama-sama. Jika seperti ini, maka tumbukannya bersifat tak elastik atau tidak lenting sama sekali. Maka dari kekekalan momentum, kita dapat tuliskan bahwa momentum awalnya M dikali V sama dengan M ditambah dengan M dikali dengan V aksen. Massa dua partikel tersebut sama, maka M ditambah M. Dari sini kita peroleh M dikali V sama dengan 2M dikali V aksen. Kita peroleh V aksen sama dengan V per 2. Kedua partikel tersebut setelah bertumbukan, bergerak bersama-sama dengan kecepatan V aksen sama dengan V per 2. Energi kinetik mula-mula, EK1, sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat ya. Kemudian energi kinetik akhir EK2 setelah tumbukan sama dengan setengah dikali dengan massa gabungan dua partikel yaitu 2M. 2M dikali dengan kecepatan kedua partikel tersebut bergerak bersama-sama yaitu V aksen kuadrat. Perubahan energi kinetik delta EK sama dengan EK1 dikurangi dengan EK2. Sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat dikurangi dengan M dikali dengan V aksen kuadrat. Sama dengan setengah M V kuadrat dikurangi dengan M. V aksennya adalah V per 2 ya. V per 2 kuadrat. Ini sama dengan setengah M V kuadrat dikurangi dengan seperempat M V kuadrat. Maka sama dengan seperempat M dikali V kuadrat. Perubahan energi kinetik sistem tersebut adalah sebesar delta EK seperempat MV kuadrat. Masih melanjutkan pembahasan soal KN MIPA Fisika bidang mekanika nomor 4 untuk tahun 2021. Perhatikan, sebuah bola kecil bermassa M dilempar ke atas dan dianggap bergerak dalam bidang XZ dan memenuhi persamaan berikut ini. Dengan vektor R-nya atau vektor posisinya itu adalah X arah I ditambah Z arah K. Posisi awal bola adalah di titik asal yaitu di X0, Z0 ya. Itu sama dengan 0,0. Dan besar kecepatan awal bola adalah V0. Pada kondisi awal, yaitu pada saat T sama dengan 0, kita dapat tuliskan vektor posisi mula-mula bola dan vektor kecepatan bola. Vektor posisi bola pada saat T sama dengan 0, vektor R0 ya, sama dengan X0 arah I ditambah dengan
Z0 arah K, yaitu sama dengan 0 arah I ditambah dengan 0 arah K. Selanjutnya untuk kecepatan awalnya, vektornya adalah V0, untuk arah sumbu X V0X arah I, ditambah untuk yang sumbu Z yaitu V0Z arah K. Sehingga V0 kuadrat itu sama dengan V0X kuadrat ditambah dengan V0Z kuadrat. Kemudian untuk T tidak sama dengan 0 ya. Artinya sebagai fungsi waktu, itu vektor posisinya adalah X arah I ditambah dengan Z arah K. Kemudian vektor kecepatannya sama dengan Vx arah I ditambah Vz arah K. Kita mulai dengan persamaan M D2R dt kuadrat sama dengan negatif Mg arah K. M-nya bisa kita coret ya. Kita dapat D2R dt kuadrat sama dengan negatif G arah K. Perhatikan turunan vektor posisi terhadap waktu dua kali itu adalah percepatan ya. Atau dapat kita tuliskan sebagai turunan pertama dari kecepatannya. Ini juga dapat dinyatakan sebagai berikut. dv dt sama dengan negatif G arah K. Kita jabarkan lagi d dt. Tadi vektor kecepatan adalah Vx arah I ditambah dengan Vz arah K. Maka ini sama dengan 0 arah I ditambah dengan negatif G arah K. I dengan I, K dengan K ya, maka kita peroleh dvx dt itu sama dengan 0. Sedangkan dvz dt itu sama dengan negatif G. dvx dt sama dengan 0 berarti di sini kecepatan arah sumbu X-nya itu tidak berubah ya terhadap waktu atau konstan, maka Vx itu sama dengan konstan, yang mana nilai awalnya adalah V0x, maka Vx sama dengan V0x. Sedangkan untuk dvz dt di sini sendiri, untuk menentukan Vz-nya kita perlu mengintegralkan persamaan ini ya. Maka sebelumnya kita tuliskan dulu sebagai berikut. dvz sama dengan negatif G dikali dt. Kita integralkan kedua ruas. Dari V0z sampai Vz. Maka di sini dvz aksen, kemudian di sini dari 0 sampai t. Di sini dt aksen. Kita selesaikan, maka di sini Vz dikurangi dengan V0z itu sama dengan negatif G dikali t. Atau Vz sama dengan V0z dikurangi dengan GT. Vz sama dengan V0z dikurangi dengan G dikali T. Kita ingin menghitung atau menentukan vektor kecepatannya ya. Maka V tadi sama dengan Vx arah I ditambah dengan Vz arah K. Untuk Vx-nya sendiri adalah V0x. Ditambah dengan Vz-nya adalah V0z dikurangi dengan G dikali T. Arah K. Ini adalah kecepatan yang ingin kita cari. Jadi ini adalah jawaban untuk yang bagian pertama ya, ditanyakan kecepatannya. Perlu kita ingat juga bahwa V0 kuadrat itu sama dengan V0x kuadrat ditambah dengan V0z kuadrat. Artinya V0x dan V0z harus memenuhi persamaan ini. Selanjutnya kita ingin menentukan posisi bola tersebut terhadap waktu ya, atau R. Ingat kembali bahwa turunan dari posisi terhadap waktu itu sama dengan kecepatan. Maka dari sini, dr itu sama dengan v dt. Kita integralkan kedua ruas. Syarat batasnya dari R0 untuk yang R ya, sampai R. Kemudian untuk yang VDT di sini ruas kanan adalah dari 0 sampai T. Maka di sini dt aksen, di sini dr aksen. Hasil integral yang ruas kiri itu adalah R dikurangi dengan R0 sama dengan yang ruas kanan itu kita pisahkan ya. I untuk yang arah sumbu I itu adalah 0 sampai T, V0x dt ditambah yang arah K dari 0 sampai T itu adalah V0z dikurangi dengan G dikali T dt. Maka di sini R dikurangi dengan R0 sama dengan V0x dikali T arah I ditambah V0z dikali T dikurangi dengan setengah G dikali T kuadrat arah K. Untuk R0-nya sendiri itu tadi adalah X0 arah I ditambah dengan Z0 arah K, yang mana nilainya sama dengan 0 arah I ditambah dengan 0 arah K ya. 0 dan 0. Maka di sini untuk R0-nya di sini sama dengan 0. Sehingga kita peroleh vektor posisinya R sama dengan V0x dikali dengan T arah I ditambah V0z dikali T dikurangi dengan setengah GT kuadrat arah K. Maka ini adalah jawaban yang ditanyakan pada soal nomor 4. Dengan catatan bahwa V0 kuadrat itu sama dengan V0x kuadrat ditambah dengan V0z kuadrat. Artinya
V0x dan V0z di sini memenuhi persamaan sebagai berikut. Baik, melanjutkan lagi, masih pembahasan soal KN MIPA Fisika tahun 2021 bidang mekanika ya. Sebuah gaya F sama dengan Cx dikurangi 3x kuadrat. Di sini gaya F hanya pada arah sumbu X. Bekerja pada partikel sehingga partikel tersebut bergerak sepanjang sumbu X. Satuan F-nya dalam Newton, X dalam meter, dan C adalah suatu konstanta ya. Diketahui pada X sama dengan 0, energi kinetik partikel adalah 20 Joule. Dan pada X sama dengan 3 meter, energi kinetik partikel adalah 11 Joule. Ditanyakan tentukan besarnya konstanta C beserta satuannya. Kita dapat tulis di sini pada saat X sama dengan 0, itu nilai energi kinetiknya, kita namakan EK1 ya, sama dengan setengah M dikali dengan V0 kuadrat, itu sama dengan 20 Joule. Kemudian ketika X sama dengan 3 meter ya, X sama dengan 3 meter, energi kinetiknya EK2 sama dengan setengah mv kuadrat itu sama dengan 11 Joule. Kita gunakan hukum 2 Newton ya. Selanjutnya kita gunakan hukum 2 Newton ya. Sigma F itu sama dengan M dikali dengan A. Di sini resultan gaya yang bekerja pada partikel hanya F ya, maka F sama dengan M dikali dengan percepatan adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Karena di sini gayanya hanya pada arah sumbu X, dan gerakan partikel juga hanya pada arah sumbu X, maka kita dapat tuliskan ini sama saja dengan F ya, sama dengan M dikali dengan dV dt, di mana semuanya bekerja pada sumbu X. Kita masukkan F-nya adalah C dikali X dikurangi dengan 3X kuadrat sama dengan M. M di sini adalah kita misalkan massa partikel ya, M dikali dengan dV dt, kita dapat tuliskan sebagai dV dibagi dengan dx, dikali dengan dx dibagi dt. Ingat aturan rantai ya, seperti ini. Kemudian di sini ada dx dt yang mana ini adalah turunan posisi terhadap waktu ya, yaitu adalah kecepatan v. Maka persamaan ini dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kita tukar ya, ruas kiri jadi ruas kanan jadi ruas kiri. Di sini kita peroleh M dikali dengan V dikali dengan dV dx sama dengan Cx dikurangi dengan 3x kuadrat. Di sini kemudian dx-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Kita peroleh M dikali dengan V dV sama dengan Cx dikurangi dengan 3x kuadrat dx ya. Kemudian kita integralkan kedua ruas. Syarat batas di sini dari V0 hingga V, maka dapat kita tuliskan di sini V aksen ya, V aksen, dV aksen. Kemudian di sini dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 3. Sini X aksen, dx aksen. Kita integralkan, kita akan peroleh di sini setengah dikali M dikali V kuadrat dikurangi dengan V0 kuadrat sama dengan setengah Cx kuadrat dikurangi dengan X pangkat 3. Dari 0 sampai 3. Maka di sini setengah MV kuadrat dikurangi dengan setengah MV0 kuadrat sama dengan setengah C dikali dengan 3 pangkat 2 dikurangi dengan 3 pangkat 3. Dikurangi dengan, di sini jadinya 0 ya, semuanya 0. Setengah MV kuadrat tadi adalah energi kinetik akhir ya, atau EK2. Kemudian setengah MV0 kuadrat ini sama dengan EK1. Ini nilainya sama dengan 11. Dikurangi dengan 20. Sama dengan setengah 9 ya, 9/2 C. Dikurangi dengan 27. Ini jadinya 9/2 C sama dengan min 9 tambah 27. Yaitu sama dengan 18. Maka 9/2 C sama dengan 18. Kita ingin menentukan nilai C ya, maka C sama dengan 2 kali 18 dibagi 9. Ini sama dengan 4. Nilai C sama dengan 4. Kemudian satuannya, perhatikan, di sini F sebanding dengan C dikali X. F sendiri satuannya Newton, X satuannya meter, maka satuan dari C itu sama dengan satuan dari gaya dibagi dengan satuan dari X, yaitu posisi ya, yaitu Newton per meter atau Newton meter pangkat min 1. Maka satuan dari C adalah Newton meter pangkat min 1. Jadi jawabannya ini ya, C-nya sama dengan 4, satuannya Newton meter pangkat min 1. Kita sudah peroleh jawaban dari nomor 1 sampai nomor 5. Nomor terakhir
soal bidang mekanika untuk KN MIPA Fisika 2021 ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.